Oke, para peserta kita akan melakukan sticking out ya atau proses pengembalian batas dengan menggunakan alatnya total station ya. Yang pertama yang harus disiapkan adalah yang pertama satu koordinat tempat berdiri alat, kemudian koordinat backset dan koordinat titik batas yang akan kita sticking out ya. Nah, itu yang harus disediakan dan harus disiapkan oleh para surveyor sebelum kita melakukan sticking out. Baik. Yang pertama, kita setting alat total station berdiri di atas titik yang sudah diketahui koordinatnya. Melakukan centering dan pengaturan sebagaimana mestinya. Yang kedua, kita mengatur ke posisi target ya, posisi target yang jadi backset ya, titik backset. Nah, itu kan. Nah, itu yang sudah ada koordinatnya. Oke. Nah, kemudian lakukan centering di situ di koordinat yang sebagai backset itu, baru kita akan lakukan pengaturan. Nah, sekarang posisi alat sudah ada di stasiun ya, kemudian target sudah dipasang. Nah, sekarang kita tinggal mengatur alat. Yang pertama, Bapak Ibu, kita pijit ini menu ya. Di sini ada menu. Nah, kita pijit. Nah, di sini di menu ini kita akan menemukan F1 top fill, F2 data collect, dan F3 layout. Yang mana nih yang akan kita pijit? Yaitu pertama kita pijit F3 ya, layout. Nah, ini perhatikan di alat telepon ini ada F1, F2 dan F3. Jadi jangan salah pijit ya. F1, F2, F3. Kita pijit F3, oke? Nah, F3 ini prinsipnya kita membuat job ya. Membuat job yang diperlukan untuk merekam data. Kan? Nah, ini saya anggap ini jobnya yang punya saya ya, udah ada ST. Tapi kalau enggak, misalkan kita pijit input. Ya, nah terus alfanumeriknya dihidupkan dengan cara dipijit. Misalkan jobnya STM ya, STM. Nah, setelah itu kita pijit enter, berarti job itu kita masuk di dalam sistem ya. Udah. Nah, lalu kita pijit F1 ya, OCC PT input ya. F1 kita pijit ya. Jadi sini ada F1, F2 dan F3. Kita pijit F1, oke? Nah, kan? Nah, F1 ini posisinya kita mau memasukkan koordinat di tempat berdiri alat ya. Di dalam monitor ini ada 4, satu input, satu list, satu lagi NEZ dan enter ya. NEZ itu adalah koordinat northing, easting dan Z ya. Jadi itu koordinat. Nah, kemudian kita pijit dulu NEZ koordinat ya. Nah, kita harus siapkan koordinatnya, oke? Nah, pijit kan. Kemudian nah di sini di sebelah kiri ada pijit input. Nah, masukin input ya, maksudnya memasukin data. Nah, kita anggap nih datanya sudah saya entry nih, tinggal kita enter ya. Northing 20 ya, easting 20 ya, 20 meter maksudnya kan. Kemudian Z-nya 20 ya. Nah, kemudian di enter. Nah, udah kan. Nah, terus dia meminta tinggi alat. Nah, kita anggap misalkan 1 meter tinggi alatnya ya. Lalu enter. Nah, udah kan? Udah beres. Nah, itu baru kita mengatur stasiun atau tempat berdiri alat. Yang kedua adalah F2, yaitu backset ya. Karena itu sebagai acuan atau sebagai referensi. Kita masukin maka pijit backset. Oke. Nah, ini ada NE atau AZ ya, azimut atau northing, easting. Nah, kita pilih koordinat kan, karena si backset itu dia udah punya koordinat ya. Oke, kita pilih NZ ya. Kemudian input
Nah, kan misalkan koordinatnya 25 ya. Enter 25. Enter ya. Oke. Sudah kan? Nah, kalau sudah selesai, di sini ada tulisan sign yes, no ya. Setelah itu kita arahkan ke target backset. Ya, kita arahkan alat ke target backset. Misalkan kita putar ya. Kita putar alat ke alat backset ya. Kemudian kita pijit yes ya. Di sini ada yes kan ya. Kita kunci. Kalau misalkan sudah pas posisinya, sudah benar ya, kita kunci alat ini ya. Sehingga tidak bergerak horizontal. Kemudian kita pijit yes. Set. Nah, udah kan? Nah, berarti data koordinat stasiun dan data koordinat backset sudah masuk di dalam. Nah, selanjutnya adalah kita memijit menu karena di sini ada F1, F2, F3. Maka yang kita pijit adalah F3, layout ya. Oke, kita pijit layout, klik. Nah, kan? Nah, di sini dia minta lagi koordinat, yaitu koordinat yang akan di sticking out ya. Kita pijit NEZ ya. Kemudian input ya. Masukin koordinatnya. Input pijit di sini kan ada di bawah tuh di monitor tuh ada input ya. Input PT enter. Kita masukin input. Berapa koordinatnya? Misalkan 15 misalkan kan ya. Enter ya. Kemudian stringnya 15. Enter ya. Kemudian tingginya berapa? 10 misalkan kan. Kalau nggak ada 0 juga nggak apa-apa. Kemudian enter ya. Nah, kemudian dia meminta tinggi target ya. Bapak Ibu, kalau tinggi targetnya udah ada gitu kan, kita udah di setting mau 1 meter atau berapa, atau mau 0 pun nggak apa-apa ya, terserah. Nah, kita anggap 1 meter lah misalkan ya. Nah, itu di sini ada RHT ya, high target kan. Oke, 1 meter. Oke. Kemudian enter, set. Nah, di sini ada informasi HR 225 derajat 0 menit 0 detik. HD 7,071 meter. Artinya, bahwa jaraknya itu 7 meter ya dari tempat berdiri kita. Di sini ada angel ya. Ada angel ya. Nah, setelah itu sebelum alat diputar, kita pijit angel dulu supaya keluar koordinatnya. Berapa itu putarannya? Kita pijit. Nah, di sini DHR-nya adalah minus 179 derajat. Nah, makanya kita putar sampai dia berada di posisi angka 0. Ya, oke. Nah, kita alat ini kita longgarkan kunci horizontalnya ya. Kemudian kita putar ya sampai di angka 0 derajat ya. Nah, ya. Kita putar ya sampai ada di angka 0 derajat. Ya, kita putar. Ya. Kita putar ya. Kita putar sampai ketemu angka di 0 derajat. Harap sabar ya. Kita putar. Kita putar terus. Nah, ini baru 16 derajat. 14 derajat ya, terus kita putar 6 derajat. Nah, kan? Nah, baru kita menggunakan gerakan halus ya, dikunci. Nah, kita cari sampai 0 ya. Sampai 0. Oke, nah ini kita mau mencari arah ya, Bapak-bapak, Ibu ya, ini mencari arah. Terus kita putar sampai ketemu angka 0 ya. Di DHR-nya harus 0 ya. DHR harus 0 ya. Ini alat ini mempunyai ketelitiannya 5 second ya. Ini harus 0.
ya, 44 detik, 29, 17, ya. Nah, oke. Nah, ya, ini 2 second. Nah, 1 second ya. Oke. Nah, kalau udah begitu kita kunci. Oke. Maka yang memegang target diarahkan sama kita, ya. Diarahkan sama kita sampai posisinya benar, ya. Nah, kalau sudah benar, di sini ada distance. Itu jarak, ya. Jadi si teropong ini diarahkan ke target, ke reflektor, ya. Nah, kalau misalkan sudah ketemu dengan di reflektor, nah, baru dipijit ini apa namanya, dis jarak, ya. Nah, contoh misalkan, nah contoh kita mau pakai ini ya. Nah, ini adalah target ya. Nah, ini adalah target ya. Jadi nanti benang diafragma di alat itu kita impitkan di sini ya. Impitkan di sini ya. Nah, contoh misalkan kan ya. Nah, kita contoh ya. Nah, itu ya. Nah, kita contoh ya. Nah, contoh kan. Kemudian kita dis di sini kan, pijit dis. Truk. Nah, diamkan beberapa saat. Nah, berarti ini masih kekurangan 6 meter lagi, ya kan? Ya, minus 6 meter. Berarti si yang megang target dia harus maju, ya, harus maju melangkah ke depan sepanjang 6 meter, ya. Kalau misalkan sudah selesai, ya, udah dijarakkan di situ misalkan berapa senti, gitu kan, ya. Nah, berapa senti? Kalau sudah selesai, nah, misalkan kita coba lagi kan, ya, terus ya. Nah, kalau sudah selesai, maka kita akan pijit NEZ ya, koordinatnya. Kalau misalkan udah nyampe kan, nah ketika Bapak melakukan sticking out, ya, bukan hanya masang patok doang, ya, atau masang patok saja, tetapi hasil koordinat stick out itu harus direkam. Kenapa harus direkam? Kita ingin mengetahui sampai sejauh mana tingkat akurasi koordinat yang dahulu dengan koordinat hasil bidikan saat ini. Nah, sehingga ketika pimpinan kita bertanya, mana hasil stick outnya? Udah Pak, ya kan? Kalau kita bilang udah tanpa data, itu kan berarti meragukan. Tapi begitu kita bilang udah, ya, ini datanya Pak. Nah, maka pimpinan akan melihat, ya, oh ini koordinat yang dulu X-nya sekian, sekarang Y-nya sekian, cuma selisih 3 cm misalkan, ya. Kemudian Y-nya juga sama. Nah, berarti tingkat akurasinya segitu. Nah, kalau sudah selesai, sudah, itu berarti kerjaan stick out sudah selesai. Nah, tinggal Anda memasang patok, ya, di tempat titik yang tadi, dipermanenkan, disentering lagi, kemudian dibidik lagi supaya pasti, ya. Nah, itulah saudara-saudara, teman-teman para surveyor kadastral, bagaimana kita melakukan sticking out dengan menggunakan alat total station, ya. Terima kasih, mudah-mudahan pedoman pendek ini, video pendek ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang, ya, asesor LST Geospasial. Selamat siang. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.